Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kelas 9 Ikhwan. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar IPA bersama Ustadzah Laila. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan bab 5, yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Rangkaian seri. Pada rangkaian listrik yang dipasang secara seri, tidak memiliki percabangan kabel. Aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir. Beberapa lampu yang dipasang secara seri hanya membutuhkan satu saklar. Jika saklar dalam posisi on atau menyala, maka semua lampu akan menyala. Namun, jika saklar dalam kondisi off atau dimatikan, maka semua lampu akan padam. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel disebut rangkaian paralel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Pada rangkaian ini, jika salah satu lampu dimatikan, maka tidak akan berpengaruh pada lampu yang lain. Artinya, jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu lain masih bisa tetap menyala. Hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff dapat dituliskan sebagai berikut. Jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, sekarang Ustadzah kasih contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Bila besar I1 sama dengan I3, maka berapakah besar I4? Kita lihat pada gambar, tanda panah yang masuk merupakan I yang masuk atau arus yang masuk, tanda panah keluar merupakan arus yang keluar. I1 dan I4 merupakan arus yang masuk. I2, I3, dan I5 merupakan arus yang keluar. Sekarang kita kerjakan contoh soal. Yang diketahui I1 dan I3 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 3 ampere, I5 sama dengan 4 ampere. Yang ditanya, berapakah besar I4? Kita terapkan hukum Kirchhoff, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Yang diketahui I1 dan I4 ini merupakan I yang masuk, sedangkan I2, I3, dan I5 merupakan I yang keluar. Sehingga kita tuliskan I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I5. Kita masukkan angka-angkanya, I1 sama dengan 2 ampere ditambah I4 yang kita tanyakan sama dengan I2-nya 3, I3-nya 2 ditambah I5-nya 4. Sehingga kita jumlahkan 2 ditambah I4 sama dengan 9. I4 sama dengan 9 dikurangi 2. I4 sama dengan 7 ampere. Sekarang kita lanjutkan rangkaian hambatan listrik seri.
Pada rangkaian seri, kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Sehingga jika kita tulis V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. V merupakan tegangan, memiliki satuan volt. Menurut hukum Ohm, besarnya tegangan sama dengan besarnya arus listrik dikalikan hambatan. Sehingga kalau kita tulis V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, dan V3 sama dengan I kali R3. Karena V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, sehingga kita tuliskan sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3. Sama dengan I dikalikan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sehingga V total sama dengan I kali R pengganti atau R seri. Dengan R pengganti atau R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan untuk rangkaian seri. Yang pertama, hambatan pengganti rangkaian seri sama dengan jumlah setiap hambatan. R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah titik-titik Rn. Yang kedua, kuat arus yang melalui setiap hambatan bernilai sama dengan nilai kuat arus yang melewati hambatan pengganti. I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan titik-titik sama dengan IN. Yang ketiga, tegangan pada hambatan pengganti seri bernilai sama dengan jumlah tegangan pada setiap hambatan. V seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Vn. Nah, teman-teman, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman paham apa yang sudah Ustadzah sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugas hari ini, silahkan kerjakan soal berikut ini. 3 buah hambatan disusun secara seri. Masing-masing nilainya 4 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah yang pertama R total, kemudian yang kedua arus listrik, dan yang ketiga V1, V2, V3. Silahkan rumus-rumus yang sudah Ustadzah sampaikan, juga yang sudah ditulis dalam kesimpulan, bisa dipakai untuk menghitung. Jangan lupa materinya juga dicatat ya teman-teman. Ustadzah Laila akhiri dulu pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.